Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Pasti kalian sedang menanti pelajaran hari ini ya? Pelajaran hari ini adalah fikih. Yuk kita mulai belajar. Nah, pelajaran fikih kali ini untuk kelas 6. Pengampu mata pelajarannya adalah saya, Bu Dewi. Materi ini disusun Bu Dewi untuk siswa MI Muhammadiyah 1 Jombang, The Inspiring School. Sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, Bu Dewi sampaikan bahwa pada semester 1 ini kalian akan mempelajari 3 pelajaran. Pada pelajaran 1, kalian akan mempelajari menyukai makanan halal dan menjauhi yang haram. Makanan halal diantaranya yang akan kalian pelajari adalah arti makanan halal, macam-macam makanan halal, membiasakan mengkonsumsi makanan halal, dan hikmah mengkonsumsi makanan halal. Sedangkan makanan haram yang akan kalian pelajari arti makanan haram, macam-macam makanan haram, menjauhi makanan haram, dan apa akibatnya mengkonsumsi makanan haram ya. Setelah mempelajari makanan halal dan haram pada pelajaran pertama, pada pelajaran kedua yang akan kalian pelajari adalah menyukai minuman halal dan menjauhi yang haram. Minuman halal diantaranya yang akan kalian pelajari arti minuman halal, jenis-jenis minuman halal, membiasakan mengkonsumsi minuman halal, hikmah mengkonsumsi minuman halal. Begitu juga minuman haram yang akan kalian pelajari adalah arti minuman haram, jenis-jenis minuman haram, menjauhi minuman haram, dan apa akibatnya mengkonsumsi minuman haram. Anak-anakku, pada pelajaran ketiga, kalian akan mempelajari menyukai binatang halal dan menjauhi yang haram. Binatang halal diantaranya pengertian binatang halal, jenis-jenis binatang halal, membiasakan diri mengkonsumsi binatang halal, hikmah mengkonsumsi binatang halal. Sedangkan yang akan kalian pelajari tentang binatang haram adalah pengertian binatang haram, jenis-jenis binatang haram, menghindari makanan yang bersumber dari binatang haram, dan akibat mengkonsumsi binatang haram. Dan materi inti kita hari ini adalah pelajaran 1, menyukai makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Sebelum kita mempelajari makanan halal, coba anak-anak perhatikan makanan yang disajikan orang tua kalian di rumah. Orang tua kalian pasti memilih makanan-makanan halal untuk kebutuhan kalian sehari-hari kan ya? Entah itu caranya memasak sendiri atau membeli. Pasti kalian dipilihkan makanan yang halal. Karena itu, kalian patut bersyukur karena di tempat lain dan di lingkungan lain banyak sekali kawan-kawan kalian yang susah mendapatkan makanan halal. Agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang sangat jelas di dalam Al-Quran dan hadis tentang makanan dan minuman yang halal. Pengertian makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan. Selanjutnya, apa saja macam-macam makanan halal? Yang pertama, makanan halal menurut zatnya. Bagaimana makanan halal menurut zatnya? Jelas, penjelasannya ada di dalam Quran dan hadis. Terus yang kedua, zatnya
harus bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Terus yang ketiga, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Tidak kotor, tidak najis, dan tidak menjijikkan. Selanjutnya, dalil tentang perintah untuk memakan makanan halal dan baik serta larangan mengikuti langkah-langkah setan ada pada surah Al-Baqarah ayat 168. Bunyi ayatnya adalah Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya adalah, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ayo, diulang-ulang lagi ya ayatnya, dalilnya, supaya kalian juga hafal. Karena ciri khas dan karakter siswa Muhammadiyah setidaknya harus tahu dalil-dalil dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalil yang selanjutnya adalah dalil tentang perintah memakan makanan yang baik dan bersyukur. Ikuti bersama-sama ya cara melafalkan ayatnya, supaya kalian bisa membacanya dan mudah dalam menghafalkan. Meskipun nanti tugasnya tidak menghafalkan ayat atau dalil-dalil, tetapi harapannya Bu Dewi, kalian harus tetap berusaha untuk menghafalkan, karena ini adalah bekal hidup kalian nanti dan sangat penting untuk yuk ikuti bersama. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Surat Al-Baqarah ayat 17. Di depan tadi telah kita pelajari bahwa macam-macam makanan halal. Pertama adalah makanan halal menurut zatnya ya, sudah dipelajari tadi di depan. Terus yang kedua selanjutnya adalah makanan halal menurut cara memperolehnya. Pertama, maksudnya apa? Tidak diperoleh dengan cara batil atau tidak sah. Yang kedua juga tidak boleh diperoleh dengan cara riba. Tidak, apa maksudnya tidak diperoleh dengan cara yang batil atau tidak sah? Contohnya, telur adalah makanan halal, roti adalah makanan halal. Tetapi kalau kita memperolehnya dengan cara mencuri, itu adalah tidak sah. Diperoleh dengan cara batil atau tidak sah, maka roti dan telur yang seharusnya halal berubah menjadi haram karena cara memperolehnya dengan cara batil atau tidak sah. Yuk kita baca dalilnya bersama-sama. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 188.
Selain itu, tidak boleh juga kita memakan makanan dengan cara riba. Meskipun dasar makanan itu halal, zatnya halal, jika kalian peroleh dengan cara riba, maka akan menjadi haram. Dalil yang menjelaskan hal ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Ikuti bersama-sama ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Terakhir, yang perlu kalian ketahui adalah makanan halal menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Semua rezeki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal, seperti padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, semua makanan yang berasal dari laut atau air. Semua binatang ternak, kecuali babi dan anjing. Binatang ternak yang dimaksud adalah ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu, itu juga boleh dimakan. Semua jenis madu, air susu binatang halal, susu kambing, susu sapi, susu unta, susu kuda, semua itu tadi adalah makanan halal menurut ajaran Islam ya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Dan sebelum kita akhiri belajar hari ini, yuk kita kerjakan tugas. Sekian dari Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.